Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atan hurum. Surat At-Taubah ayat 37. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman hijrata ilallah wa rasulihi fa hijrata ilallah wa rasulih. Wa man hijrata ila dunya au imra'atin ayyankihuha fa hijratu ilaiha. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang penuh rahmat dan barokah ini kita senantiasa meningkatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah bahwa hari ini kita diberi keimanan dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam majelis dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuninya. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya
yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Tidak lupa selaku khatib, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa yang umum adalah marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu apa yang diperintahkan maupun yang dilarangnya adalah dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan kita di dunia maupun juga dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, hari ini adalah bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui dan bahkan kita alami, kita baru saja melaksanakan Idul Kurban atau Hari Raya Kurban dan melaksanakan sholat Idul Adha. Bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriah adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Mungkin di antara kita belum ada yang belum hafal bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir. Dan pada tanggal 19 Juli nanti, artinya kurang lebih 12 hari lagi, kita akan mengakhiri tahun Hijriah 1444 Hijriah dan akan memasuki tahun baru Hijriah yaitu 1445 Hijriah. Mungkin kalau kita bandingkan dengan bagaimana ketika kita menyambut tahun Masehi, bulan Desember yang disebut sebagai the end years atau tahun terakhir, bulan-bulan terakhir, ada suasana yang nampak dalam berbagai simbol baliho ataupun kegiatan dalam rangka mengakhiri bulan Desember dan menyambut tahun baru. Tapi dalam tahun Hijriah tampaknya kita tenang-tenang saja. Kurang ada suasana bahwa bagaimana kita merayakan tahun baru Hijriah dan bagaimana kita melakukan muhasabah di dalam mengakhiri tahun baru yang kita miliki ini. Karena itulah maka pada kesempatan kali ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa apa yang seharusnya kita lakukan saat-saat kita mengakhiri tahun Hijriah dan kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan bahwa bulan Zulhijjah dan bulan Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dua bulan yang lain, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Rajab. Ashurul Hurum di dalam Al-Quran surat At-Taubah, yaitu bulan-bulan haram, adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan yang kita bahas pada hari ini adalah kita akan memasuki tahun baru Hijriah.
Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian beliau. Dan peristiwa hijrah inilah yang kemudian pada zaman Umar bin Khattab dijadikan sebagai momentum yang berharga untuk menamakan kalender Komariah dengan nama kalender hijrah. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, paling tidak ada 4 makna hijrah. Dan bagaimana 4 makna hijrah ini kita fahami, kita hayati, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyongsong tahun baru 1445. Makna hijrah yang pertama adalah hijrah dalam arti fisik, yaitu pindah dari suatu tempat tinggal atau domisili atau tempat kerja atau tempat berusaha. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai intikol, yaitu pindah. Anil makan ilal makanil akhar. Dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Yang dalam bahasa Inggrisnya bisa kita kenal dengan istilah migrasi atau transmigrasi. Makna hijrah identik dengan istilah trans, yang berarti pindah. Dalam pengertian makna hijrah dalam arti fisik ini paling tidak ada 4 makna. Yaitu hijrah dari tanah yang tandus atau daerah yang miskin atau kering dan berhijrah ke daerah yang subur atau yang lebih makmur. Dalam bertani maupun dalam berusaha, maka banyak orang yang melakukan hijrah dari suatu daerah yang tandus kepada daerah yang lebih subur. Yang kedua adalah dari daerah yang tidak aman, hijrah dari daerah yang tidak aman, konflik atau daerah yang tidak nyaman ke daerah yang lebih aman, yang lebih kondusif. Kemudian supaya bisa menikmati kehidupan yang lebih berbahagia, supaya bisa berusaha lebih sukses. Kemudian juga bisa bermanat berpindah dari daerah yang kafir atau negeri yang bangsanya atau penduduknya zalim kepada negeri yang lebih islami. Jadi diperbolehkan, bahkan diperintahkan hijrah. Apakah karena alasan agama atau karena alasan ekonomi. Karena sebagaimana yang di hadis yang disampaikan oleh mutafakun alaih, bahwa ada orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan juga karena ada orang yang hijrah karena urusan dunia atau mencari wanita yang akan dinikahinya. Semuanya diperbolehkan. Tetapi mungkin yang lebih baik adalah bahwa walaupun kita hijrah demi kepentingan ekonomi atau yang lain, tapi semuanya kita niatkan hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Inilah makna hijrah yang pertama. Makna hijrah yang kedua adalah hijrah dalam pengertian yang non-fisik. Dalam bahasa Arab disebut taghyir atau transformasi. Hijrah dalam pengertian yang non-fisik ini, yang pertama adalah hijrah dalam pengertian yang normatif. Hijrah normatif, yaitu meninggalkan dari perkara-perkara yang haram.
dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang halal, yang berpahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah hijrah dari mengamalkan perkara mohlimo, main, judi, maling, madon dan sebagainya, kepada perkara-perkara yang diperintahkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam masyarakat kita mengenal ada komunitas hijrah, yaitu mereka-mereka yang berhijrah meninggalkan perkara-perkara yang dibenci dan tidak mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala menuju perkara atau perbuatan yang mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hijrah non fisik yang kedua adalah hijrah dalam arti dari kekafiran kepada keimanan. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Allah berfirman, dan bersegeralah berlari kembali mencintai Allah, mentaati Allah. Karena sesungguhnya aku Allah adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Ini adalah bagaimana kita hijrah dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang ketiga dalam pengertian yang non fisik adalah hijrah dalam arti mental atau taghyir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Taghyir dalam pengertian ini adalah bisa dikatakan hijrah mental atau hijrah profesional, yaitu merubah atau mengganti dari sikap mental sebagai pemalas, sikap mental masa bodoh, sikap mental khianat, menjadi sikap mental yang rajin, suka bekerja keras, cerdas, kreatif, inovatif, dan juga amanah. Inilah pengertian hijrah yang kedua, yaitu hijrah dalam pengertian yang bersifat non-fisik. Kemudian pengertian hijrah yang ketiga adalah hijrah dalam pengertian irtifa'ah, yaitu dalam arti mobile, yaitu satu perubahan atau perjuangan bagaimana kita menjadi orang yang naik kelas. Yang pertama adalah kita harus berhijrah atau berusaha untuk berhijrah dari kelas ekonomi mikro kepada kelas ekonomi kecil sampai kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi besar, dan bahkan menjadi konglomerat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dalam arti melakukan mobilitas vertikal. Dalam sebuah teori ekonomi dikatakan bahwa orang yang ekonominya mikro adalah orang yang omsetnya di bawah 300 juta rupiah. Ini adalah ekonomi mikro. Ekonomi kecil adalah orang yang omsetnya di bawah 2,5 miliar. Orang yang berekonomi menengah adalah di bawah 50 miliar. Dan orang yang ekonomi kelas besar adalah di atas 1 triliun. Atau konglomerasi di atas sekian triliun. Kita sebagai umat yang beriman, kita harus berhijrah. Secara ekonomi kita harus berhijrah. Dari ekonomi mikro ke ekonomi kecil,
ke ekonomi menengah, ke ekonomi besar, dan bahkan sampai menjadi seorang konglomerat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dhaif. Karena itulah maka kita perlu bercita-cita atau berhijrah secara ekonomi, dari ekonomi mikro bahkan sampai menjadi ekonomi yang besar atau ekonomi yang konglomerat. Yang kedua adalah hijrah dalam pengertian mobile, yaitu hijrah dari kelas Aku bawah, lelah, bateraiku lemah. dari kelas staf atau karyawan menuju kelas pimpinan. Jadi kita jangan puas menjadi karyawan, menjadi staf, atau menjadi bawahan. Kita harus menjadi pimpinan dimanapun kita berada. Pada level yang kecil maupun juga pada level yang besar. Kita harus hijrah dari kelas buruh kepada kelas majikan. Bagaimana umat ini? Kalau umat ini banyak yang menjadi majikan, banyak yang menjadi pengusaha, tentu kehidupan umatnya akan menjadi makmur, bangsa dan negara kita juga akan menjadi lebih makmur. Yang terjadi adalah terlalu banyak di antara kita yang ekonominya mikro, terlalu banyak yang kita bermental buruh atau bermental bawahan, dan mungkin juga terlalu banyak yang kita ini puas menjadi kelas bawahan ya, atau kelas buruh. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, pengertian hijrah yang keempat adalah hijrah dalam arti satu komunitas, hijrah sebuah bangsa, hijrah sebuah umat, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai transisi atau hijratul ummah. Misalnya hijrah dari negara sekuler kepada negara atau bangsa yang lebih islami. Mungkin kita menyaksikan negeri Turki. Ya, negeri Turki adalah negeri yang melakukan hijrah dalam pengertian bagaimana Turki hijrah dari sebuah negeri yang sekuler, yang para pemimpinnya melakukan Islamofobia, kebencian atau ketakutan kepada Islam. Kemudian berubah mencari seorang pemimpin yang pemimpinnya itu berjuang demi Islam untuk li'i'la'i. Dan diberkati menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan momentum kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1445 ini, kita bisa melakukan hijrah baik dalam pengertian fisik. Kalau kita berusaha di suatu tempat tidak jalan, maka kita perlu pindah tempat yang lain. Kalau di sini kita berusaha dan tidak sukses, maka kita perlu hijrah di tempat yang lain. Kita juga bisa hijrah dalam pengertian yang non fisik. Kita rubah sikap mental dan perilaku kita, kemampuan kita, sehingga kita bisa melakukan perubahan menjadi
yang lebih baik. Secara ekonomi maupun juga secara strata sosial. Umat Islam harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan transformasi atau mobilitas vertikal menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.